Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimbar Misteri. Tentunya masih bersama saya Soraikun. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Menubalkan Rumah Tangga Part 5. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Selamat mendengarkan. Mirna tampak kesal terhadap Imran yang sering pelupa. Bahkan diajak bicara pun hanya diam, tidak menanggapinya, dan harus diulangi beberapa kali kalau mengajak Imran berbicara. "Ya ampun mas, kamu kenapa sih?" tanya Mirna kesal. "Maaf Mirna, mungkin mas kecapean," jawab Imran merasa bersalah. Mirna menduga bahwa ini adalah efek dari ramuan yang diberikan oleh Mbah Waro. Mirna kira ramuan itu bisa membuat Imran cepat mati. Tapi kenyataannya malah membuat Imran hanya tidak fokus dan linglung. Setiap harinya selalu menyusahkan Mirna. Bisa dikatakan Imran tidak bermanfaat lagi baginya. Di kantor pun Imran banyak melamun dan sudah mendapatkan teguran dari bosnya. Pakaian Imran pun sangat acak-acakan saat ini. Tidak serapi dan sebersih dahulu. Beberapa orang menilai bahwa Imran kini sedang banyak pikiran. Karena orang tahu sang istri selalu berpenampilan mewah bak sosialita. Orang duga Imran depresi akibat Mirna selalu meminta barang-barang mewah yang Imran tidak bisa memberikan di luar kemampuannya. Siang itu Mirna sedang asik melayani pelanggan yang sedang membayar makan. Beberapa di antara mereka yang mengenal suaminya banyak bertanya tentang Imran tersebut. "Mirna, memang kenapa suamimu itu? Akhir-akhir ini ia hanya banyak diam. Apa Imran sakit?" sambungnya. "Tidak tahu juga, mungkin sedang pusing saja," jawab Mirna dengan santai. "Jangan dibiarkan begitu saja Mir, lebih baik bawa berobat ke psikolog atau psikiater. Mungkin Imran ada tekanan," usul pelanggannya. "Sudah aku sarankan untuk berobat, tapi Mas Imrannya menolak," jawab Mirna berbohong. Sebenarnya ia tidak pernah ingin membawa suaminya pergi berobat. Sama sekali tidak ada niat Mirna sengaja ingin membuat suaminya mati secara perlahan. Banyak orang menyarankan Mirna agar Imran secepatnya dibawa berobat. Tetapi Mirna hanya mengiyakan saja. Imran masih bekerja di kantor. Bosnya masih berbaik hati kepada Imran, pegawainya yang selama ini rajin dan tekun tersebut. "Dek Mirna, makannya seperti biasa ya," ucap Iwan berdiri di hadapan Mirna yang kini memakai baju berwarna kuning. "Siap Wan," jawab Mirna dengan bersemangat. Mirna mengantarkan makanan ke meja Iwan yang tengah duduk menunggu pesanannya. "Ini Wan, silakan dimakan," ucap Mirna. Mereka berdua banyak mengobrol sesekali. Iwan menyinggung tentang Wisnu, laki-laki yang Mirna damba. Bukan hanya ingin tahu, tapi Iwan sengaja agar Mirna bisa bercerita banyak tentang laki-laki wujud palsu itu. "Suami Dek Mirna kenapa? Sakit ya?" "Iya Wan," jawab Mirna dengan singkat. Malah sekali pikirannya membahas tentang suaminya itu. "Sakit apa?" tanya Iwan. "Entahlah Wan, aku nggak tahu juga," jelas Mirna. "Apa ada yang mengguna-guna? Soalnya dilihat dari sakitnya Imran bukan sembarang sakit," ucap Iwan sengaja ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Imran. Iwan menduga memang sedang ada seseorang yang mengguna-guna. Mirna tampak kaget dengan penuturan Iwan. Tebakan Iwan sangat benar. Mirna diam berpikir sejenak untuk memberi jawaban yang pas agar Iwan tidak curiga kalau suaminya diguna-guna oleh dirinya sendiri.
Apa benar begitu ya, Wan? Tanya balik Mirna seakan pura-pura tidak tahu. Iya, Dik Mirna. Dari gelagatnya saja bisa dilihat bahwa ada seseorang yang sengaja mempermainkan Imran. Jelas Iwan sembari melahap makanannya. Coba aja Dek Mirna bawa suaminya ke tempat Mbak Waro untuk ditanyakan, usul Iwan. Mirna tampak gusar. Tidak mungkin ia bawa Imran ke sana, karena diguna-guna Imran adalah ulahnya sendiri dan Mbak Waro. Tidak usah lawan, Mas Imran paling tidak suka dengan Mbak Waro. Nanti ku bawa ke dokter aja dulu. Jelas Mirna menolak usulan teman curhatnya tersebut. Kalau Imran tidak mau dibawa ke sana, coba aja bawa ke orang pintar lain. Abang ada nih kenalan orang pintar yang lain tak kalah hebat dengan Mbah Waro, ucap Iwan sengaja ingin menyinggung. Oh begitu, nanti saja Wan. Ntar aku coba ajak dulu Mas Imrannya, jawab Mirna. Iwan mengangguk-angguk kepalanya. Sebetulnya Iwan sangat curiga dengan Mirna. Kalau ternyata Mirna lah yang meminta kepada Mbah Waro agar Imran diguna-guna. Ia memang tahu kalau Mirna ingin bercerai dengan Imran, tapi ia tidak punya alasan walaupun anak adalah alasannya. Tapi Imran selalu menolak kalau alasannya itu terlalu kecil. Sore itu sepulangnya Imran dari tempat kerja kembali, Mirna menyuguhkan teh hangat. Tapi kali ini bubuknya hanya sedikit dan sudah habis. Mirna tidak tahu nantinya kalau ia tidak lagi memberikan teh yang sudah dimasukkan bubuk tersebut. Apa Imran kembali semula atau seterusnya begini-gini saja? Mungkin ini harus dipertanyakan lagi kepada dukun yang sudah memberikan bubuk tersebut. Mirna juga pun sudah sangat berindikasi dengan kekasih misteriusnya tersebut. Mas, gimana kerjanya hari ini? Tanya Mirna. Sedangkan yang ditanyanya hanya nyelonong masuk ke dalam rumah saja. Sama sekali tidak menyahut, memberikan senyum atau pelukan seperti biasa pun sama sekali tidak. Mas, tunggu, panggil Mirna sembari mengiringi langkah Imran sejajar. Imran diam mematung memperhatikan Mirna yang kini berada di hadapannya. Mungkin Imran berpikir kalau istrinya kini sedang memanggilnya. Kamu memanggil Mas? Tanya Imran. Iya Mas, ini kubuatkan teh hangat, jawab Mirna menyodorkan secangkir teh hangat yang sedang asapnya mengepul. Oh makasih ya Mirna, jawab Imran dengan ekspresi wajah datar. Sudah beberapa hari ini senyum manis dan bersahaja itu hilang dari bibir Imran. Laki-laki yang dikenal ramah dan murah senyum itu sudah tidak pernah lagi begitu. Bahkan beberapa orang yang sering bertegur sapa dengannya sangat merasa aneh. Akhirnya banyak yang mempertanyakan apakah Imran sedang sakit dan tidak sedikit orang yang mengusulkan pergi ke psikolog atau psikiater. Mas, gimana tadi kerjanya? Tanya Mirna. Mas, gimana tadi kerjanya? Tanya Mirna berulang kali hingga membuat Mirna kesal. Baik, jawab Imran. Apa sudah gajian? Tanya Mirna. Belum. Mas, nanti bayar cicilan mobil sama rumah ya, ucap Mirna mengingatkan Imran. Iya, 2 hari lagi loh Mas, jangan sampai lupa, sambung Mirna. Iya. Mirna sedikit takut atas ulahnya sendiri. Bukan takut kalau suaminya gila atau bahkan meninggal dunia, tapi ia takut kalau suaminya tidak fokus bekerja, bisa-bisa Imran akan diberhentikan oleh bosnya. Lalu ia akan kebingungan sendiri mencari uang. Sedangkan kreditan masih sangat banyak. Meskipun warungnya selalu ramai, tapi bisa dipastikan tidak akan mencukupinya. Uang simpanan Imran pun sudah ia ambil untuk membelanjakan dan kini hanya tersisa sedikit. Mirna pun tampak sangat terbebani. Ia bingung kalau nantinya ia tidak bisa membayar, maka mobil dan rumah akan ditarik.
Di pikiran Mirna saat ini ia ingin secepatnya mengakhiri rumah tangga dengan Imran. Mungkin itu akan nantinya bisa membuatnya lebih kaya dan bebas dari cicilan. "Mas, sore ini aku izin pergi ya," ucap Mirna saat Imran duduk di tepi ranjang sembari menatap keluar jendela. "Iya," jawab Imran singkat, tidak menanggapinya seperti saat ia sehat yang kebiasaannya selalu banyak tanya. "Itu kalau kamu mau makan sisa makanan saat di warung tadi kuletakkan di dapur. Kamu bisa ambil sendiri kan?" ucap Mirna sambil bersiap-siap pergi. Imran hanya diam lalu kembali. Mirna mengucapi ucapannya yang sampai Imran benar-benar meresponnya. "Mas, kamu dengar kan? Ngerti tidak maksud aku?" tanya Mirna memastikan. "Iya mas, dengar," jawab Imran. Mirna mendengus kasar. Ia merasa sangat capek dengan tingkah Imran. Saat Imran linglung begini pun suaminya itu masih saja tidak mau menceraikannya. Padahal Imran sudah lumayan parah. "Cepat sana mas, makan ke dapur," titah Mirna. "Kita makan berdua aja Mir," ajak Imran. "Tidak mas, aku mau pergi sekarang," jawab Mirna. "Kok kamu mau pergi?" ucap Imran dengan heran. "Iya kan tadi aku sudah meminta izin sama kamu sebelumnya. Baru aja tadi," jelas Mirna. "Oh ya?" Mirna mengembuskan napas kasar. Laki-laki suaminya itu lupa sendiri akan ucapannya barusan. "Kalau Mas Imran tidak nyambung begini lama-lama aku capek mas. Pusing, lebih baik kita pisah saja," ucap Mirna lantang. Imran yang mendengar kata pisah sangat terkejut. Bahkan ia memohon-mohon kepada Mirna agar jangan sampai berpisah. Walaupun Imran sudah pelupa dan linglung, tapi ia masih ingat akan rumah tangga dengan Mirna dan ingin terus mempertahankannya. "Jangan, Mas tidak mau berpisah dengan kamu. Mas sangat sayang," ucap Imran sembari memegang tangan Mirna. "Makanya kalau aku ngomong itu didengar," ucap Mirna yang dibalas Imran dengan anggukan kepala. "Ya sudah, aku mau pergi sekarang," sambung Mirna setelah siap berpoles cantik mungkin. Mirna yang sudah cantik dan rapi serta seksi secepatnya melajukan mobilnya pergi ke tempat yang sangat ia puja-puja. Siapa lagi kalau tidak ke tempat kediaman Mbah Waro yang nantinya ia akan bertemu dengan Wisnu juga. Jalanan yang lenggang, kini Mirna melesat laju. 1,5 jam ia tempuh dan tiba di kediaman Mbah Waro. Menunjukkan waktu sudah maghrib. Walaupun tidak terdengar suara azan, tapi sudah bisa dipastikan karena langit sudah gelap dan ditutupi awan hitam. Tidak seperti sebelumnya saat Mirna belum pernah ke sini, ia sangat lama di perjalanan dan sedikit tersesat saat menuju ke rumah Mbah Waro sang dukun kepercayaannya. Mirna turun dari mobil dan segera menuju rumah Mbah Waro. Sedikit diselimuti rasa takut karena di sekitar rumah Mbah Waro yang gelap gulita dan dikelilingi semak-semak belukar mampu membuatnya bergidik ngeri. Dengan cepat ia mengetuk pintu dan memanggil Mbah Waro sambil menyebutkan namanya agar Mbah Waro tahu siapa yang kini datang ke kediamannya. "Masuk," titah Mbah Waro. "Maaf Mbah, saya datang lagi ke sini," ucap Mirna. "Iya, mau apa?" tanya Mbah Waro belak-belakan. Mirna menjelaskan bahwa ia kembali datang ingin kembali meminta ramuan bubuk untuk suaminya. Mirna juga bercerita tentang efek yang kini sudah ditimbulkan oleh ramuan itu. "Tapi masalahnya Mbah, suami saya masih ingat dan tidak mau menceraikan saya, padahal sudah beberapa kali saya meminta," jelas Mirna. "Itu saja?" tanya balik Mbah Waro. Kembali Mirna menceritakan kegundahan hatinya saat ini. Kalau ia dan suaminya bercerai, apa bisa dipastikan Mirna juga dapat bisa dengan cepat memiliki harta gaib itu?
karena Mirna sangat khawatir kalau ia nantinya tidak akan bisa membayar cicilan rumah dan mobil tersebut. Apa bisa secepatnya, Mbah? Tentu saja bisa, nanti saya bantu, jawab Mbah Waro sembari tersenyum. Setelah berbincang-bincang masalah yang ditakutkan oleh Mirna, kini sesekali Mirna melirik rumah Mbah Waro, sembari memastikan apakah Wisnu ada di sini. Sebaiknya kamu cepat pulang dan berikan ini nanti pada minuman suamimu, ucap Mbah Waro menyerahkan buntelan kain merah kecil yang entah apa isinya. Apa ini, Mbah? Apa efeknya akan masih sama seperti sebelumnya? Atau bahkan Mas Imran langsung meninggal dunia? Lihat saja reaksinya. Menjadi seorang suami yang bekerja kantoran pergi pagi sore hingga lupa akan memberikan perhatian kepada istri menjadi tempat untuk berkeluh kesahnya. Aku sangat menyesalinya karena selalu disibukkan dengan pekerjaan yang tidak pernah habis. Bukan tanpa alasan, aku selalu sibuk bekerja, bahkan kadang mengambil lembur hanya untuk mendapatkan uang lebih demi membayar cicilan setiap bulannya yang mampu membuat pikiranku terganggu, yaitu hanya untuk mengabulkan permintaan Mirna, seorang istriku yang sangat kucintai. Walaupun Mirna juga ikut membayar cicilan itu, sedikit lumayan meringankan bebanku. Kami yang sudah lama menikah tapi belum mendapatkan buah hati, hingga aku terus menguatkan Mirna agar ia tidak pergi dari sampingku. Mungkin hanya masalah waktu saja, sebab kami berdua sudah pergi periksa ke dokter kandungan dan kami berdua tidak punya masalah apapun. Maka dari itu aku selalu berharap dan lebih bersabar untuk menunggu kehadirannya. Kerap kali aku lembur dan Mirna merasa kurang kasih sayang serta perhatian, karena sehabis pulang bekerja aku selalu kecapean dan tujuan utamaku hanya ingin merebahkan bobot ini di tempat tidur. Sempat beberapa bulan warung yang dikelola Mirna menjadi sepi. Entah kenapa kalau masalah rasa masakannya enak seperti biasanya. Hingga saat itu Mirna sangat resah. Sedangkan kebutuhan hidup terus melonjak naik. Karena istriku itu hobi berbelanja, apa yang dia mau pasti dibelinya. Aku seorang suami hanya mengiyakan saja dan memberikan kepuasan secara materi. Karena itu adalah salah satu hiburan Mirna yang menghilangkan rasa sepi sendirian di rumah. Sejak warung Mirna menjadi sepi, maka awal mula aku merasa kini Mirna sudah mulai berubah. Tapi aku menyemangatinya dengan kata-kata sabar. Aku tahu Mirna saat ini dekat dengan seorang kuli bangunan yang bekerja tidak jauh dari rumah kami ini. Dan itu adalah pelanggan setiap Mirna. Iwan adalah namanya. Sejak dari awal aku merasa laki-laki itu menatap Mirna sangat berbeda. Hingga kulihat sampai sekarang mereka sangat akrab. Aku yang sibuk kerja dan kalau malam hari cepat tidur. Bahkan saat Mirna berbicara tentang masalah apapun, tidak jarang aku ketiduran karena kelelahan bekerja setiap harinya. Aku tahu mereka berdua sering ngobrol saat di warung dan mereka pun masing-masing sangat terbuka. Mirna yang ku tahu hobi ngobrol, mungkin ia sering menceritakan tentang rumah tangga kami yang kini mulai renggang. Keseringan curhat dengan Iwan tersebut dan berkeluh kesah tentang warung yang kini menjadi sangat sepi, maka Iwan memperkenalkan dengan seorang dukun. Sejak hari itu Mirna terus meminta izin agar warung kami diperiksa kepada dukun tersebut, yang kata Iwan beliau adalah seorang yang sangat hebat. Dari awal aku tidak setuju untuk mendatangi tempat dukun itu. Tapi Mirna terus memaksa hingga aku mengiyakan dan akhirnya kami pergi berdua. Betapa dibuat terkejutnya kami saat tahu ada tali pocong yang tertanam di depan warung kami. Dan sewaktu pulang dari tempat dukun itu, secepatnya kami menggali tanah itu dan ternyata benar memang adanya. Kurasa itu sangat aneh, karena tanahnya pun seperti baru saja digali juga. Sesuai kesepakatan, barang tersebut kami bawa ke tempat Mbah Waro.
Untuk dijadikan apa oleh beliau kami berdua tidak tahu menahu, tetapi kudengar akan dibakar oleh beliau. Sejak saat itu kembali beliau menjelaskan bahwa ada harta gaib yang terkubur di bawah sana, yang katanya sangat banyak. Mirna sejak saat itu sangat percaya. Lalu ia menggebu-gebu ingin mendapatkan dengan serius. Mbah Waro menyebutkan sebuah syarat yang tidak masuk di akal, yaitu kami berdua harus bercerai terlebih dahulu agar bisa mengambilnya. Aneh menurutku, dan aku pun tidak menyetujui syarat yang diajukan oleh beliau. Kami berdua yang pernah sebelumnya ada niatan untuk bercerai, sejak saat itu aku merasa Mirna sering marah-marah, dan pada saat kami berantem ia selalu meminta cerai. Aku tahu istriku sudah terberdaya dan sangat percaya akan dukun itu, tapi Mirna itu sangat susah untuk dikasih tahu dan selalu membantah. Pernah suatu ketika aku pulang kerja yang awalnya bos memintaku untuk lembur, tapi bos batalkan. Sedangkan aku sudah izin kepada Mirna kalau pulang sangat telat. Tetapi di luar dugaan aku pulang di jam yang sama seperti biasanya. Saat hampir sampai di pertigaan menuju rumah, aku melihat sebuah mobil dengan nomor plat yang sangat kuhafal, melaju dengan kecepatan tinggi memasuki jalan menuju pedesaan. Aku tahu saat itu Mirna ingin pergi kemana, tapi tidak salahnya aku mengikutinya hingga tiba di mana dia akan bersinggah. Benar, ternyata ia pergi ke kediaman Mbah Waro. Sempat juga aku mendengar pembicaraan mereka yang mana Mirna mengeluhkan tentang diriku yang tidak bisa memberikan seorang anak, hingga mengeluhkan tentang diriku yang tidak ingin menceraikannya. Walaupun ia sudah berulang kali meyakinkan masalah harta gaib itu yang nantinya kalau bercerai hartanya akan dibagi 2 rata. Aku yang kekeh tidak pernah percaya dan tidak ingin bercerai dengan Mirna, sangat marah atas perlakuan Mirna yang setiap harinya selalu membahas keuntungan yang akan didapat nantinya. Sejak saat itu aku tahu Mirna selalu pergi diam-diam ke tempat Mbah Waro. Entah apa saja yang mereka bicarakan aku tidak tahu, tapi aku tidak hentinya selalu mengingatkan Mirna agar tidak percaya lagi dengan dukun itu. Tapi saat diajak, Mirna selalu membela Mbah Waro, bahkan memuji kehebatan dukun itu. Saat di warung, Mirna sudah bisa dipastikan selalu curhat kepada Iwan tentang harta gaib atau bahkan lainnya. Hingga aku tahu Iwan sangat senang dengan apa yang diceritakan oleh Mirna. Sedangkan perlakuan Iwan denganku saat kami bertemu atau hanya berpapasan saja, Iwan nampak selalu tersenyum kepadaku, hanya kutanggapi demikian juga. Setelah tali pocong itu kami berikan kepada Mbah Waro, tetapi tetap saja Mirna masih mengeluhkan tentang kondisi warung kami yang masih saja sepi. Dan pada akhirnya ia kembali meminta penglaris kepada Mbah Waro. Setelah adanya minyak, itu tidak ada bedanya dengan warung kami yang masih sepi. Tapi kulihat Mirna tidak hentinya terus berusaha hingga saat ini warung kami kembali ramai. Tapi aku percaya bukan sebab adanya minyak penglaris itu, tapi karena memang sudah rezekinya. Pernah suatu ketika aku melihat minyak penglaris itu tergeletak di dalam meja kasir. Maka aku berinisiatif untuk membuangnya. Dan kubuang ke tempat pembuangan sampah di pinggir jalan tanpa sepengetahuan Mirna. Dengan sigap Mirna menanyakan langsung kepadaku. Mungkin aku adalah seorang yang patut dicurigai, tapi aku sangat puas setelah membuangnya. Bukan Mirna namanya kalau tidak kembali untuk memiliki minyak itu. Dan hari itu adalah pertengkaran hebat kami, karena Mirna kembali mendatangi kediaman Mbah Waro hanya untuk meminta kembali minyak itu. Sungguh di luar dugaan. Dan anehnya saat aku menyusul Mirna ke tempat Mbah Waro, karena sejak pertengkaran itu Mirna tidak kunjung pulang hingga aku mencarinya langsung ke tempat Mbah Waro. Dengan perasaan marah aku melihat mobil Mirna terparkir di depan rumah Mbah Waro. Dengan membabi buta aku berteriak dan menggedor pintu rumah beliau dengan kasar.
Sebenarnya kalau aku ingin mendobraknya langsung bisa saja. Saat pintu terbuka ternyata Mbah Waro yang membukanya. Tapi anehnya yang membuat aku tercengang, Mirna malah keluar dari kamar Mbah Waro. Dengan rasa dada yang bergemuruh, cepatnya Mirna kuajak pulang. Dan Mirna kembali masuk untuk mengambil tasnya yang berada di dalam kamar tersebut. Kurasa Mirna tidak mungkin melakukan hal-hal yang aneh apabila dengan dukun ini. Entah bagaimana perasaanku saat itu, tentunya sangat marah besar. Ada banyak pertanyaan yang hinggap di kepalaku. Salah satunya ingin menanyakan Mirna sedang apa di dalam kamar tersebut. Sesampainya di rumah memang sempat kutanyakan, tapi Mirna menjawab bahwa ia hanya beristirahat sejenak, menenangkan hatinya. Aku mencoba untuk percaya dengan istriku itu dan meminta maaf terlebih dahulu kepadanya, karena aku merasa memang akhir-akhir ini seringkali marah-marah dan bersuara nyaring kepada Mirna. Setelah aku meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah marah lagi, walaupun gimana pun perilaku Mirna, sebisa mungkin amarahku ini kuredam. Setelah aku terus bersabar dan terus membujuk Mirna agar jangan lagi datang ke rumah Mbah Waro dan jangan pernah percaya lagi dengan beliau itu, akhirnya Mirna mulai berubah sedikit demi sedikit. Bahkan makanan dan minuman yang sebelumnya sudah lama tidak pernah ia suguhkan lagi di hadapanku, kini waktu-waktu itu sudah kembali. Dalam beberapa hari terakhir saat ini aku pulang bekerja, Mirna selalu menyambutku dengan manis, serta membawakan aku secangkir teh hangat sebagai penghilang dahaga dan capek. Pagi-pagi pun Mirna juga selalu menyeduhkan minuman untukku yang kadang kopi atau teh hangat. Ditambah penampilan Mirna yang sangat cantik serta manis hingga membuat aku bersemangat pergi bekerja. Walaupun Mirna selalu menolak ajakanku untuk berhubungan suami istri dengan alasan capek karena seharian ia juga disibukkan dengan menjaga warung, tapi aku memahami atas alasan Mirna. Mungkin karena sudah lama tidak menuntaskan hasrat itu, akhir-akhir ini aku sering pusing dan tidak fokus. Bahkan saat Mirna ataupun temanku mengajak ngobrol, aku selalu kebingungan sendiri dan tidak begitu mendengarnya. Kata temanku, aku sudah berubah, linglung dan sering tidak nyambung. Padahal aku merasa biasa saja, hanya mereka yang aneh menurutku. Bukan satu atau dua orang yang menyebutku sudah gila karena perilaku yang nampak berubah jauh. Di antara mereka sering menyuruhku meminum obat, tapi aku selalu menolak karena sayang uangnya. Mirna juga sepertinya enggan untuk mengajakku berobat. Itulah alasan membuatku malas.